Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakih Abdul Qasim dengan NIM 0401205002 dari kelas PPB 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan finansial dan ekonomi. Pokok bahasan pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, analisis NPV atau Net Present Value. Yang kedua, analisis BCR atau Benefit Cost Ratio. Yang ketiga, analisis IRR atau Internal Rate of Return. Yang keempat, analisis EIRR atau Economic Internal Rate of Return. Yang kelima, analisis P atau Payback Period. Dan yang terakhir, analisis LCC atau Life Cycle Cost. Yang pertama, analisis NPV atau Net Present Value. Nah, NPV merupakan metode yang dilakukan dengan membandingkan nilai sekarang dari aliran kas masuk bersih atau proceeds dengan nilai sekarang dari biaya pengeluaran suatu investasi atau outlays. Persamaan yang digunakan untuk menghitung NPV sama dengan seperti berikut. Nah, dengan keterangan CO sama dengan biaya awal, N sama dengan umur ekonomi, CT sama dengan biaya kotor tahun ke T, dan I sama dengan tingkat suku bunga. Next, kriteria kelayakan NPV. Apabila NPV lebih dari 0, maka artinya investasi akan menguntungkan atau layak. Sedangkan apabila NPV kurang dari 0, maka investasi tidak menguntungkan atau tidak layak. Next, analisis kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi didefinisikan sebagai kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkan baik langsung maupun tidak langsung dari suatu pembangunan atau pembangunan suatu sistem transportasi. Next, analisis kelayakan finansial. Finansial dari suatu proyek sistem transportasi transmassal di mana olehnya dijabarkan bahwa biaya dari proyek ini terdiri atas biaya pembangunan dan biaya tanah dan ganti rugi, serta biaya operasi dan maintain. Sedangkan pengembalian dari proyek ini diharapkan diperoleh dari pendapatan langsung, yang dalam hal ini berasal dari pendapatan free box atau tiket. Nah, selanjutnya analisis BCR atau Benefit Cost Ratio. Nah, BCR merupakan suatu analisis yang diperlukan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya dilihat pada kondisi nilai sekarang atau present value. Nah, rumusnya adalah PV sama dengan Fn per 1 plus R dalam kurung N. Nah, dengan keterangan Fn merupakan nilai pada akhir tahun ke N. PV merupakan nilai sekarang atau nilai pada tahun ke-0. R sama dengan suku bunga dan N merupakan jumlah waktu dalam jangka 1 tahun. Kriteria kelayakan BCR. Yang pertama, jika BCR lebih dari 1, maka proyek dapat dikatakan layak dikerjakan. Yang kedua, jika BCR kurang dari 1, maka proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. Next, analisis IRR atau Internal Rate of Return. IRR pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Maka, pada prinsipnya metode ini digunakan untuk menghitung besarnya rate of return yang sebenarnya. Pada dasarnya, internal rate of return harus dicari dengan trial and error. Rumusnya bisa dilihat seperti yang di PPT dengan keterangan R sama dengan tingkat bunga yang akan dijadikan PV dan proceeds sama dengan PV dari capital outlays. HT sama dengan cash flow untuk periode T dan N periode terakhir di mana cash flow diharapkan. Nah, untuk menghitung IRR di mana proceeds suatu investasi tidak sama besarnya dari tahun ke tahun, maka dua tingkat bunga yang berbeda dipilih. Kemudian dilakukan interpolasi untuk menentukan tingkat bunga yang mendekati rate yang sebenarnya. Atau secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut dengan asumsi menggunakan dua tingkat bunga yang berbeda. Nah, dengan keterangan R sama dengan IRR yang akan dicari,
P1 sama dengan tingkat bunga pertama, P2 sama dengan tingkat bunga kedua, C1 sama dengan net present value yang ke-1, C2 sama dengan net present value yang kedua. Next. Kriteria kelayakan IRR. Yang pertama, suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika IRR lebih besar dari tingkat keuntungan yang dihendaki. Yang kedua, IRR suatu investasi lebih kecil dari tingkat keuntungan yang dikehendaki, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Next, analisis IRR atau Economic Internal Rate of Return. Nah, IRR merupakan tingkat pengembalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga, di mana semua keuntungan masa depan yang dinilai sekarang dengan diskon rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Nah, berikut adalah contohnya rumus untuk menghitung IRR dengan keterangan 1. Tingkat bunga saat NPV positif, I2 tingkat bunga saat NPV negatif, NPV 1 adalah nilai sekarang dengan menggunakan I1, NPV 2 adalah nilai sekarang dengan menggunakan I2. Next. Kriteria kelayakan IRR. Jika IRR lebih dari social discount rate sebesar 12%, maka proyek dinyatakan layak. Sedangkan jika IRR kurang dari social discount rate sebesar 12%, maka proyek tidak layak. Next, analisis PP atau payback period. PP merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut. Apabila proyek setiap tahunnya jumlahnya sama, maka payback period dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi atau outlay dengan proyek tahunan. Seperti berikut. Payback period sama dengan investasi kas bersih per aliran kas masuk bersih tahunan. Next, kriteria kelayakan PP. Nah, yang pertama, suatu investasi yang diusulkan dinyatakan layak jika payback period lebih pendek dibandingkan periode payback maksimum. Yang kedua, jika payback period suatu investasi lebih panjang daripada periode payback maksimum, maka investasi tersebut dinyatakan tidak layak. Yang terakhir, analisis LCC atau Life Cycle Cost. LCC merupakan konsep kunci dari manajemen aset, berupa suatu metode analisis secara teknis yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. LCC merupakan salah satu tool yang sangat penting untuk membantu dalam pengambilan keputusan. LCC bertujuan untuk melihat alternatif investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan yang dapat memberikan harga atau pembiayaan jangka panjang yang terbaik. Periode analisis LCC. Untuk memungkinkan analisis yang dilakukan memberikan hasil yang cukup reasonable, Federal Highway Administration atau FHWA menetapkan bahwa periode analisis untuk LCC dikerjakan di bidang jalan harus cukup panjang, setidaknya selama 35 sampai 40 tahun. Dengan menetapkan periode analisis yang cukup panjang, maka lebih banyak alternatif investasi yang bisa digunakan di dalam analisis LCC. Nah, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.